Ya, ya sebenarnya sih itu tidak bisa disebut sebagai pembocoran pembicaraan saya dengan Denny, karena itu memang bukan rahasia, jadi tidak apa-apa juga diketahui orang. Dan memang Denny beberapa hari yang lalu lah ya, kira-kira kalau sekarang hari Kamis malam kalau tidak salah, Kamis atau Rabu malam itu pekan lalu ke rumah saya. Ya banyak hal yang bicarakan karena dia junior saya gitu. Nah salah satu diantaranya, di antara banyak hal itu, salah satu diantaranya, Pak Mahfud, pemilu nih jadi ndak? Ya, kenapa ada pertanyaan itu? Ini kan masih rame bahwa pemilu mungkin saya tidak jadi. Lalu saya bilang tinggal siapa yang menjawab itu. Kalau Anda bertanya kepada saya, Den, saya bilang sama Denny, ya pemilu pasti jadi. Karena Presiden sendiri itu memerintahkan saya langsung. Saya, Pak Tito, Bu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan pernah secara khusus diajak bicara agar mempersiapkan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Jadi ini perintah, Bu Sri Mulyani siapkan uangnya, Pak Mahfud koordinasikan teknisnya, Pak Tito tata politiknya dengan seluruh instrumen hukumnya, kemudian BIN selidiki kalau ada kendala-kendala yang mungkin akan mengganggu. Jadi firm kalau pemilu dari sudut pemerintah dan maupun Presiden Jokowi itu pasti jadi tahun 2024. Buktinya juga Presiden Jokowi sudah memanggil seluruh ketua KPU se-Indonesia, memanggil seluruh Bawaslu se-Indonesia gitu, diberi arahan untuk pemilu itu. Bahwa ada gerilya agar pemilu itu tidak jadi atau minimal ditunda, itu ya memang ada secara politik, tapi itu kan urusan politik ya. Nggak bisa ditanyakan ke saya gitu. Orang kan punya hak politik. Ada orang yang ingin menunda pemilu, ingin memperpanjang jabatan, ada juga yang ingin mempercepat. Semua itu kan urusan politik di luar itu. Yang datang kepada saya juga dengan agenda yang agak rinci juga ada, bahwa pemilu bisa ditunda dengan cara-cara ini. Saya bilang kalau saya dari aliran yang oleh Presiden diminta untuk melaksanakan pemilu. Jadi pemilu tahun 2024 jadi. Itu juga yang ditanyakan Denny kepada saya. Dia bilang begini, Prof, saya mohon izin gitu. Saya mau mendukung Anies, boleh enggak Prof? Gitu. Loh, saya bilang boleh. Kenapa minta izin ke saya? Boleh. Semua hak politik yang Anda miliki, ya saya harus beri perlindungan, harus sejamin bahwa itu Anda boleh mendukung Anies gitu. Bahkan saya bilang kepada dia, saya mendorong carikan kepastian bagi Anies untuk dapat tiket, itu bagus biar demokrasi tumbuh hebat. Dan kamu harus menjadi salah satu diantaranya untuk membantu Anies, saya bilang begitu. Cuma kalau saya tidak gitu. Kenapa tidak Prof gitu? Ya kan tidak harus sama dengan kamu, dan saya ini kan Menko Polhukam gitu. Ya memang kemudian bicara tentang beberapa nama gitu. Ya kita diskusi saja gitu. Tidak tegang-tegang juga, bergurau-gurau biasa aja gitu. Gitu aja Mas. Kalau dengan Dan itu seperti adik saya juga. Waktu mau gubernur, waktu mau kerja di Australia dan sebagainya, selalu datang kok dengan saya konsultasi. Yaitu dalam konteks Anies ya, saya tanya ke KPK gitu. Itu KPK kok ribut aja sih soal Anies tuh, mau dipanggil KPK benar apa enggak? Saya bilang ke Pak Firly dan Pak Marwata di ruang saya. Lalu dia bilang gini, Pak, iya ya Pak,
gimana sih masyarakat ini kalau kita mau menindak orang gitu berdasar hukum, itu orang ribut seakan-akan mau mempolitisir, termasuk yang kasus Anies ini kan hasil dari KPK, dari BPK gitu. Jadi setiap kami nyebut mau memeriksa kok ribut seakan-akan kami mau menjegal gitu. Padahal bagi KPK itu ya hukum gitu. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu menyelidiki terjadinya peristiwa pidana apa tidak gitu. Jadi tidak ada politiknya gitu. Nah lalu saya timpali. Iya begitu dong saya bilang. Kalau mau menindak itu jangan dikaitkan dengan politik, apalagi dengan pencapresan seseorang gitu. Bertindak aja kalau menurut hukum harus begitu ya harus begitu. Saya bilang. Kalau harus ditindak ya harus ditindak. Nggak usah peduli kamu dikritik orang atau enggak, itu hukum tuh harus begitu, harus steril dari kepentingan politik, dari kepentingan pemilu, dari kepentingan pilkada gitu. Nah itu yang saya diskusikan dengan KPK. Jadi dia mengeluh karena selalu dicurigai gitu. Kalau mau bertindak itu dicurigai ada urusan politik, padahal kan itu temuan BPK gitu. Nah, lalu yang KPK minta atau menyarankan saya melapor ke presiden itu bukan soal nangkep orang gitu, bukan soal menjadikan KPK itu menjadikan calon presiden atau politisi itu ditangani KPK atau tidak. Kalau itu clear, lakukan saja, saya bilang, nggak usah tanya ke presiden, karena presiden pun sama tegakkan hukum. Yang minta saya menyampaikan ke presiden itu KPK adalah minta saya menginformasikan ke presiden bahwa Lukas NMB itu akan ditangkap. Itu terjadi tanggal 5. KPK saya panggil ke kantor saya untuk tanya perkembangannya. Lalu Pak, sudah siap, nanti Lukas NMB dalam waktu dekat akan dibawa ke Jakarta, lalu dan tetap dengan arahan presiden, penegakan hukum tapi jangan melanggar HAM. Oleh sebab itu dibawa dengan dokter, begitu mendarat langsung dibawa ke rumah sakit, diberi jaminan berobat dan sebagainya. Hanya itu yang disampaikan kepada presiden. Kalau itu saya bicara dengan presiden berdua. Tapi kalau soal capres, penundaan pemilu dan sebagainya, tidak ada agar orang dikriminalisasi atau tidak. Itu diskusi saya dengan Denny. Ketika berbicara saya dengan Denny, kalau mau bicara KPK, di KPK itu semua banyak catatan gitu. Ada si A itu punya kasus di Banten, si B punya kasus di impor ini, si C punya kasus di proyek ini, dan itu banyak tokoh-tokoh politik gitu. Nah, dan menurut saya itu biasa saja, publik sudah tahu tuh, bukan urusan presiden, itu kan sudah muncul di publik. Kamu bisa juga baca tiap hari di koran siapa yang punya kasus di sini, siapa yang punya kasus di situ gitu. Yang penting saya katakan, kalau hukum, tegakkan hukum. Jangan dikaitkan dengan wah ini capres, ini bukan capres, ini disandra dan sebagainya. Itu pembicaraan saya dengan KPK yang kemudian saya sampaikan ke Denny. Saya diskusi dengan Denny tentang itu, dan Denny ya kalau ini punya kasus ini kasus ini gitu. Itu bukan bukan perintah penyanderaan. Nyatanya juga saya kira KPK selalu menyatakan itulah, siapa coba gitu. Gitu aja Mas, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, sampai jumpa dan salam redaksi.